Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peserta yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, penyayang lansia atau emang sudah lansia ya, dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya semoga para lansia atau para penyayang lansia ini semuanya sehat, panjang umur, bahagia, dan berguna. Pada kesempatan baik ini, saya akan sampaikan gejala dan tanda penyakit-penyakit yang berbahaya pada usia lanjut. Dan beberapa juga berlaku untuk orang non usia lanjut atau pra-lansia. Ya, jadi manusia yang normal pasti punya harapan untuk selalu bahagia, hidupnya senang dimanapun kapanpun berada. Ingin panjang umur, senang, berkecukupan, bahagia, berguna, atau disingkat dengan setaman, sehat, senang, takwa, hormat, mandiri, dan manfaat. Nah, untuk menjadi orang yang semacam itu tidak gampang, dibutuhkan pembekalan-pembekalan, yaitu kesehatan tubuh yang prima, ilmu yang cukup atau syukur tinggi, luas, dalam, dan berguna, kemudian juga punya fasilitas berupa harta atau kedudukan yang cukup. Ditambah pula dengan hubungan dengan orang lain, saling tolong-menolong, dan peka terhadap sinyal-sinyal yang Tuhan berikan pada kita, pada orang tadi, bahwa ini sinyalnya berbahaya dan harus segera mendapatkan penanganan yang terbaik. Sayangnya untuk menjadi orang yang bahagia ini, sekali lagi ada penghalangnya. Penghalang itu minimal 1 dari 4 ini, boleh ditambah ya. 1, sakit. 2, miskin. 3, kebodohan. Yang keempat adalah gampang tergoda atau nafsu yang tidak terkendali. Sakit ini sebabnya macam-macam. Ada yang bertanda jelas, ada yang tidak jelas. Kadang-kadang malahan satu gejala disebabkan banyak penyakit. Nah, secara umum penyebab sakit adalah singkatannya adalah badi pamit. Bawaan lahir, kongenital ya, atau herediter yang diturunkan dari orang tuanya. D, defisiensi, kekurangan mineral, kekurangan vitamin, kekurangan bahan-bahan tertentu, termasuk kurang minum. D, generatif, yaitu karena proses aus, proses yang lanjut usia atau penggunaan yang itu saja. P, karena pikiran, bisa saja sakit karena memikirkan anak, istri, suami, rakyat, bangsa, masalah-masalah yang lain. A, autoimun disease, suatu penyakit yang semacam alergi atau kekacauan sistem pertahanan tubuh, sehingga tubuhnya akan diperangin tubuhnya sendiri. M, metabolik, adalah cara kerja tubuh yang agak tidak normal, seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertiroid, hipotiroid, asam urat, tingginya kolesterol, dan sebagainya. Kemudian I, infeksi, bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena jasa ternik lainnya, yang kecil lainnya. Kemudian I, iatrogenesis, sakit gara-gara komplikasi pengobatan atau tindakan kesehatan. Dan terakhir T, karena trauma, apakah karena zat kimia, karena fisik atau terlindas, kejatuhan barang, kemudian luka atau terpukul, robek, atau tersiram cairan panas yang juga diakibatkan sengatan listrik atau cahaya mata yang begitu panas. Jadi trauma itu bisa fisik, bisa juga trauma psikologis ya. Kemudian T, tumor atau kanker, yaitu pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali, yang tidak harmonis, menimbulkan kerusakan pada inangnya, dan yang terakhir tak dipakai yang seharusnya. Nah, Tuhan sudah kasih beberapa tanda-tanda kalau penyakit itu bahaya atau tidak. Dan karena itulah saya akan sampaikan secara cepat, karena materi ini materi yang sangat panjang sesungguhnya. Semoga saja nanti dengan waktu 1 jam cukup untuk menyampaikan gejala-gejala ini. Sebenarnya kalau saya sedang memberikan kuliah pada mahasiswa atau pelajar, bisa topik ini kita sampaikan kadang-kadang sampai 15 jam ya. Setiap kali satu gejala kita kupas satu-satu. Tapi terbatasnya waktu di antara kita dan mungkin para penyayang lansia atau peserta yang mengikuti acara ini butuhnya secepatnya dapat ilmu banyak ya. Karena itu saya akan
mengantisipasi dan mencoba melayani itu semua. Nah, gejala yang berbahaya ini bisa menyebabkan seorang lansia datang di unit gawat darurat, ya. Departemen emergensi, ya. Nah, dan ternyata sesungguhnya di banyak negara-negara maju maupun berkembang, kalau lansia itu sakit, itu gejalanya nggak jelas, kompleks sekali, tidak khas. Datang di UGD atau di instansi gawat darurat itu tidak khas, kompleks sekali. Mengapa demikian? Karena dalam satu tubuhnya si lansia ini yang sedang sakit tadi menyandang beberapa penyakit lain. Menyandang beberapa penyakit yang lain sehingga seringkali menimbulkan kebingungan. Nah, gejala-gejala tadi bisa saling menutupi atau justru saling berpotensi untuk meningkatkan sehingga gejala nampak jelas sekali. Apa saja sih alasan tersebut seorang datang di gawat darurat yang merupakan tanda berbahaya? Bisa karena nyeri perut yang nggak nyaman, nyeri dada, nyeri hati, kelelahan, kelemahan, gangguan vertigo, liar, menggigil, boyo pegel, nah atau pingsan. Dan para penyandang di mana Anda berada, seringkali sekali lagi penyakit-penyakit serangan jantung pun gejala bisa nggak jelas. Sehingga beberapa kali kejadian ada lansia yang diaturi bapak ini gejalanya ras jantung. Enggak dok. Malah disarankan ke rumah sakit untuk tindakan yang lebih bagus, nggak mau. 3 jam kemudian meninggal. Ya, karena memang serangan jantung. Cuma gejalanya nggak jelas. Dada sembelit, kadang-kadang nyeri ulu hati biasa, nyeri perut biasa. Nggak seperti kalau orang muda nyeri ulu hati, ya, ke dada tengah, ke samping kiri, ke pundak, ke kelingking. Nah, gejala lansia nggak jelas. Bahkan beberapa riset yang kami lakukan di Sarjito, yang jelas itu hanya 25%. Yang 75% tidak khas. Tidak khas, tidak sesuai dengan nama penyakit dan gejalanya itu. Nah, jadi kadang membingungkan itu. Selain itu, pada lansia itu kalau kena infeksi, gejalanya tidak khas. Kenapa? Tidak pakai panas gitu. Hanya nyeri perut, kadang kanan atas. Ya, tidak diikuti panas dan sel darah putihnya dicek darahnya tidak naik. Masa itu jelas infeksi. Misalnya akut kolesistitis, suatu radang pada kandung yang sifatnya akut. Itu gejalanya nyeri perut kanan atas sudah. Yang gejala gini 5% tok gitu ya. Nah, jadi membingungkan itu. Jadi tempat penyebab perut tidak jelas lokasinya. Nah, karena itulah apalagi lansianya mengalami kemunduran berpikir, agak pikun, pelupa. Nah, sehingga karena dia agak pikun atau pelupa, ngomong aja mau menyampaikan satu keluhan, lupa lagi. Udah sampai di depan yang mau dikeluhi, merangkai katanya bisa nggak peraturan, sehingga kadang sulit dipahami. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi di mana Anda berada, tapi gejala saya adalah kebingungan atau teler atau setengah ngantuk. Itu yang perlu diwaspadai ya. Jangan diwaspadai itu ya. Dan kita bisa lihat beberapa gejala-gejala penyakit yang lain yang serius-serius ya. Tapi gejala enggak khas sama sekali. Nah, jadi apa saja gejala-gejala yang cukup membahayakan itu menyangkut organ-organ ini ya. Mulai akut pada jantungnya, pernapasannya, kelenjar-kelenjarnya, hormon-hormonnya, karena berkaitan dengan trauma dan lain sebagainya. Dan sehingga kalau diringkaskan oleh seorang pakar yang terkenal namanya David Werner dan beberapa rujukan yang lain, ada 23 ya gejala penyakit yang berbahaya. Ya, yang disampaikan nih Bapak David Werner dan teman-teman saya juga menambahkan dari berbagai macam rujukan, kita ringkaskan. Ada 23 hal. Ya. Apa saja itu? Nah, sahabat-sahabat yang sayang, kalau ketemu tanda ini, langsung aja bawa ke rumah sakit. Ya. Langsung bawa ke rumah sakit atau ke klinik yang ada dokternya yang siap obat-obatan. Nah, memangnya kenapa? Ya, oleh penulis ini, kalau sampai terlambat datang, maka yang terjadi adalah bisa saja kematian. Kalau terlambat datang, tidak mati itu kecacatan. Kalau terlambat datang, tidak cacat, tapi pemborosan biaya. Nah, karena itulah hati-hati. Setiap keterlambatan
penanganan kadang-kadang berdampak komplikasi. Gejala ikutan, akibat ikutan, gangguan ikutan, akibat sakit sama tadi. Nah, apa saja itu? Nah, teman-teman ingat ya, ketemu satu atau lebih, langsung ke rumah sakit. Entah gawat darurat atau yang lainnya. Pertama, ini berkaitan dengan darah. Yaitu hilangnya darah dalam jumlah yang banyak. Jadi misalnya, ada orang kok mimisan kok banyak, apa jangan dianggap sepele ini. Mungkin dia kanker ganas pada jalan darah di hidungnya, hemangioma atau semacamnya. Ada juga yang kanker hidung. Ya ini salah seorang guru saya dulu juga kena meninggal karena kanker hidung. Kemudian mimisan, kadang pilek-pilek biasa. Nah, yang mereka dokter THT itu saja yang lebih teliti, dokter THT ini. Nah, jadi jangan anggap remeh gitu. Meskipun mimisan. Teriris waktu masak sayur, mau bikin sayur, bahan-bahan sayur mentah mau dibuat dipotong-potong jadikan sayur matang. Nah, motong jari, perdarahan nggak berhenti, tekan nggak berhenti, awas. Ini jangan-jangan kalau luka kok mesti darahnya lama, disunat tuh sampai darahnya ngocor buahnya, jangan ini hemofili. Nah, satu penyakit yang diakibatkan kekurangan faktor-faktor yang bisa menghentikan perdarahan. Jadi setiap keluar darah yang banyak itu serius. Menstruasi yang banyak, jangan dianggap sepele ya. Kalau sering dan lama dan banyak, nah perlu datang ke ahli obsesi ginekologi, ahli kebidanannya dan penyakit kandungan. Apakah ada sesuatu? Apakah ada miom? Pada polip? Ataukah ada kanker? Ataukah ada, nah kita nggak tahu yang mana, nanti dokter yang akan meneliti. Dokter pun kadang-kadang dengan pemeriksaan alat stetoskop biasa tidak bisa mendetek, harus pakai alat bantu, USG, ronsen, mungkin CT scan, pemeriksaan darah, dan lain sebagainya. Kencing, tinja, nah ini ya. Jadi pokoknya kalau ada keluar darah cuma banyak, di mana lokasinya, langsung ke rumah sakit. Itu pasti serius. Yang kedua, nah batuk darah. Batuk ada darah itu serius ini. Ini gejala yang berbahaya. Batuk darah bisa karena TBC paru-paru, bisa karena terjadinya udema atau timbulnya cairan di paru-paru, bisa juga karena kanker paru, kanker tenggorok. Nah, bisa juga akibat radang-radang yang lain ya, yang bisa membahayakan dirinya. Ya, jadi kita nggak tahu yang mana nih, TBC, kanker, atau pneumonia, ataukah udem paru ya. Kadang-kadang pasien itu nggak jelas, dipoto ronsen nampak, atau memang penyebabnya nggak jelas. Hemoptoe atau batu-batu dari beberapa referensi yang kita kumpulkan, memang ada sekitar 15% tidak tahu sebabnya. Benar-benar nggak tahu. Dilacak waktu bagian-bagian dari tubuh itu normal. Tapi mengapa ada seperti ini? Nah, kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi tidak semua dokter tahu. Tapi ini bahaya. Nah, nanti apa penanganannya? Ya, penanganannya bisa aja dihentikan dengan vitamin atau obat yang bisa menghentikan perdarahan. Bahkan mungkin lalu dilakukan kauter atau dilakukan pengikatan atau dilakukan satu tindakan yang lain yang lebih serius. Kadang-kadang diberikan pancar kencing. Kalau itu karena udema paru, ya. Jadi yang mana kadang-kadang seorang dokter tidak tahu, tapi ya batuk darah bahaya ya. Kalau TBC segera saja, karena TBC paru-paru kalau dibiarkan bisa dalam 1 tahun mengeluarkan 15-20 orang ketularan penyakitnya. Nah, kita akan sayangkan pada keluarga kita. Itu yang kedua. Kadang yang ketiga, kencing darah. Kencing darah atau hematuria. Kencingnya berkayak sirup merah itu. Ya Allah, ini serius ini. Apakah karena adanya tumor atau kanker di kandung kencing? Apakah gara-gara prostatnya yang meradang atau ada tanda-tanda awal dari atau tanda lanjut dari kanker prostat? Atau ada gangguan di ginjalnya? Apakah di piolumnya? Apakah? Ya kita kadang tidak tahu nih. Apa ya kencing jelas ini kencing ada darah. Itu serius. Satu luka di saluran kencing. Loh, kalau begitu darah kalau tertutup, iya kalau kencing sampai merah ini beberapa teori terbentuknya batu. Ada kalau kencing itu bisa jadi inti batu yang ada di kandung kencingnya. Karena itulah sahabat-sahabat yang saya sayangi, kencing darah itu berbahaya. Bisa gagal ginjal akut juga kencing darah,
bisa karena kanker tadi ya, kanker prostat, ya, atau kanker kandung kencing, atau ada batu, ada infeksi. Nah, jadi kita bertindak cepat. Kalau kencing darah itu dianggap baik. Nanti dilacak. Ini ahli urologi nanti yang akan melacak lebih detail, dibantu diperiksa oleh dokter ahli kandungan dan kebidanan kalau itu perempuan. Kemudian yang keempat, yaitu muntah darah. Muntah darah itu serius. Jadi, sahabat-sahabat yang saya sayangi, kalau ada orang yang muntah darah itu banyak bisa karena varises pada saluran cerna yang robek, ya. Itu bisa pada orang sakit tifus atau sirosis hati, bisa karena lambungnya ada radang yang parah, ada luka, ulcus ventriculi, ulcus duodeni, yang bisa menyebabkan juga ada muntah darah, atau adanya radang, infeksi, atau tumor, atau kanker di saluran cerna, esofagus, gaster, atau lambung. Ya, lambung tidak hanya infeksi, tapi bisa juga sampai serius keluar darah ya. Biasanya kalau lambung itu keluar darah biasanya karena ada dia minum atau makan zat-zat yang bersifat erosif, bisa membuat luka pada lambungnya. Ya. Orang bisa juga muntah darah akan sebab yang lainnya. Jadi dipastikan yang mana ya ini. Nanti ini karena letaknya di dalam harus tangan yang cepatnya dan nanti dilacak supaya tidak kambuh lagi, diberikan obat yang lebih tepat. Jadi muntah darah itu serius ya. Apakah gangguan di rongga bulat, atau saluran cerna, atau lebih bawah lagi. Jadi sahabat-sahabat yang saya sayangi, muntah darah 1 hari atau lebih langsung ke rumah sakit. Ini segera lagi. Segera. Kemudian yang kelima, berak darah. Berak darah bisa karena polip, bisa karena divertikel, bisa karena ambeien, bisa karena ada radang pada usus besar. Nah, ya ini bisa terjadi. Jadi beraknya bisa darah. Kalau darah itu tadi ini biasanya kalau yang darahnya di bagian akhir atau dekatnya dubur ya, mau keluar lubang pelepasan itu biasanya merah segar. Kalau segar biasanya bisa karena ambeien ya, atau polip ya, atau karena yang lainnya. Dan nanti dokter akan memberikan terapi yang sesuai dengan penyebabnya. Jadi berak darah bisa karena tadi ya, bisa kalau yang muntah segar itu letaknya di bagian usus halus yang bagian ujung ya, namanya ligamentum teres. Nah, sampai ujungnya itu kalau luka menyebabkan berak darah, tapi kalau di atas menyebabkan beraknya hitam. Kalau ada orang yang beraknya hitam seperti titir, curiga ini berak darah, tapi yang tidak jelas. Nah, sahabat-sahabat saya, bisa berak darah karena bisa gangguan di usus besarnya, apakah radang, ataukah kanker, ataukah polip, atau divertikel, tidak jelas yang mana. Nah, dokter kadang-kadang harus bisa pakai tuse, ditolak dubur, kemudian USG, kadang pakai badan envelope atau kolom envelope, nanti ketahuan di mana kira-kira ya. Jadi bisa juga berak darah karena sebab yang lain ya. Apakah ada kalau perempuan kanker yang jebol antara serviks dengan usus. Nah, sehingga berak usus besar maksudnya, bisa berak darah segar. Nah, kalau sampai berak darah baunya busuk banget, curiga ada sesuatu yang lebih serius ya. Itu darah bagian atas ya, saluran cerna yang bagian atas yang terluka. Itu sahabat-sahabat yang saya sayangi, bila darah apapun sebabnya langsung ke rumah sakit ya. Ini nanti dilihat lebih lanjut ya. Kadang-kadang membutuhkan pemeriksaan macam yang agak tidak mudah ya. Selain itu ronsen yang bagus dan kesabaran dari pihak yang sakit maupun yang mendampinginya. Sekarang kita pindah yang ke-6. Apa sih penyakit yang berbahaya yang bisa terjadi pada siapapun? Baik tua yang muda, dia itu mendadak biru atau cyanosis namanya, hipoksia pada bibir, beda-beda. Ini bisa serius nih. Ini apakah ada kerusakan katup jantung, talinya kuda tinggi putus, atau ada apa ya? Satu sumbatan dari pecahan-pecahan dari fibrinogen ya, dari dedimer ya, bisa saja terjadi sehingga jadi biru sampai mekap-mekap ya Allah. Nah, ini apalagi saturasinya kok jadi rendah di bawah 90, pasti serius. Nah, kita enggak tahu yang mana. Apakah cacat bawaan terjadi namanya tetalogi fallo ya, antara vertikal kanan kiri bersambung, atau atriumnya serambinya harusnya terpisah nyambung ya. Nah, ini ada tidak normalan. Nah, ketidaknormalan bisa menyebabkan biru-biru
Apalagi dari kaki tangannya itu seperti penabuh genderang atau drum band namanya. Dan jadi kalau seperti ini serius ya, serius. Apakah dan gembung seperti ujung jarinya seperti sendok makannya dibalik ya. Ini bisa merupakan tanda-tanda yang serius ya. Nah, kemudian yang ketujuh, sukar bernafas. Nah, kalau sukar bernafas yang tidak baik dan istirahat macam-macam ini. Apakah jantung atau paru? Atau bukan kedua-duanya? Ya, ternyata apa? Kerusakannya bukan di jantung, di paru, tapi ternyata urium kreatinnya tinggi sekali. HB-nya rendah. Oh, ternyata gagal ginjal ya. Ya. Nah, jadi kita kadang memang nggak harus tahu, tidak harus ketemu semua ya, tapi harus segera tangani di tim. Karena kita tidak tahu bisa saja berkolaborasi dengan dokter lain, ya konsultasi atau rawat bersama. Di suka bernafas, bisa karena jantung lemah sampai namanya dari apa ya konsep dari para ahli membagi NIHA ya, Youth Heart Association itu apakah level 4 ya. Jadi tidur pun sesak nih. Ada juga seseknya kalau pas aktivitas berat ya. Ya itu menunjukkan tingkat tingkat kebaikan dari tingkat kebugaran dari jantungnya. Dan ini gejalanya sekali lagi sukar bernafas serius ya, serius. Pada orang yang gagal jantung atau lemah jantung nggak bisa memompa dan menyedot darah yang cukup masuk ke dalam jantung atau pergi dari jantung, sehingga ada bagian yang robos cairannya itu namanya transudasi cairannya keluar dari jalan darahnya, jadi ngembes di paru-parunya, kutuk yang sah bernafas. Oh, ini namanya congestive heart failure atau chronic heart failure. Nanti biasanya dokter memberikan obat-obatnya sesuai. Apa aktif oksigen pun saja kalau salah nafas ya, obat pertama oksigen atau dibantu diuretik ya, atau pelantar kencing. Biasanya akan membaik dengan cepat. Itu sebabnya jantung. Nah, kalau sebabnya karena asam urat tinggi, urium kreatin tinggi, ya cuci darah. Padahal kita sedih sekali. Tahu sebabnya, langkahnya jelas, tapi alatnya nggak ada. Atau alatnya jangan dipakai antri. Ya Allah, sedih banget. Nah, sahabat-sahabat yang sayangi bisa juga kuasa bernafas bersifat psikologis ya. Jadi makanya dokter akan melacak kira-kira jenis mana dan terapi dapat adekuat, tepat ya. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ke-8, penderita yang koma atau tidak dapat disadarkan. Jadi ada orang yang kesadarnya rendah sekali, turun, lemah, koma ya, dicubit aja diam saja. Ini serius nih. Serius ini. Segera bawa ke rumah sakit. Apakah dia karena stroke atau karena koma akibat gula darah tinggi atau terlalu rendah, kita nggak tahu yang mana. Nanti perlu diperiksa lebih lanjut. Kadang cek tabur darah, CT scan dan sebagainya. Nah, ini kalau nggak dapat diturunkan sebabnya apa ya? Ya karena menggunakan narkoba, bisa tensi rendah, tensi tinggi yang menyebabkan jeglek ya, koma karena stroke ya, bisa karena kankernya di otak ya, atau adanya sampah darah namanya azotemia atau urium kreatinnya tinggi. Atau yang mana kita nggak tahu nih, karena itu langsung apa? Tapi ini bahaya nih. Kalau koma dibiarkan jadi titik dong. Jadi bisa meninggal pada usia muda misalnya, prematur. Meneman sekali, sayang sekali ya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, kalau ada orang tidak dapat sadar dicubit tadi, wah ini serius nih. Ya. Dan nomor 9, gejala penyakit bahaya adalah orang sangat lemah, setiap mau berdiri mau pingsan. Oh, ini bisa macam-macam nih. Bisa kelainan pada pembuluh darah sehingga namanya sinkop atau postural sinkop, jadi karena perubahan sikap meledak ya, pot jatuh ya. Ya ini bisa juga lemah karena gangguan irama jantung, artinya duduk langsung brok, juga bisa jatuh juga. Jadi pengobatan itu harus tepat, dosisnya, penggunaannya, alasannya off label atau on label ya. Kemudian kadang-kadang dosisnya berubah-ubah, masih hari ini satu-satu, sekarang jadi separuhnya, oh ini separuh, besok satu, oh kenapa ya? Nanti dokter yang akan berikan saran. Jadi sahabat yang saya sayangi, jadi kalau ada orang tidak dapat sadar, dibangunkan nggak sadar, tapi serius. Koma namanya. Wah. Kemudian lagi ada yang tadi saya katakan lemah sekali, mau berdiri mau pingsan. Sekali lagi saya katakan tadi bisa karena tekanan darahnya drop, postural sinkop, bisa juga diakibatkan karena apa? Gangguan di organo vestibulocochlear, keseimbangan di telinga ya. Sehingga kalau berdiri bisa jatuh. False ya, jatuh, bisa kesimpat
kemudian nggak mampu. Oh, ternyata hanya kurang makan. Nah, kalau kurang makan, solusinya lebih mudah ya. Apakah diberikan makanan cair, kalau nggak bisa cair pakai diinfus. Kadang kombinasi antara sonde lambung NGT dengan dubur ya. Ya, kalau supaya lubangnya nggak tersumbat. Nah, sahabat sayang, jadi setiap lemah apapun itu bisa, apalagi pusing ya, itu bisa karena sebab yang sistemik, ya misalnya tadi katakan irama jantung normal, HB rendah, tensi rendah, belum makan. Nah, ini ada juga yang karena sebab yang lain yang lebih serius ya, seperti tumor otak ya, ini serius ya. Bisa juga sangat lemah, bedi mau pingsan, bisa juga pada orang-orang yang infeksi apapun yang sangat berat, namanya sepsis ya. Kadang berdiri belum nggak sampai berdiri aja nggak kuat kadang-kadang ya. Kemudian yang nomor 10 yaitu tidak dapat kencing sehari lebih. Kalau ada orang tidak dapat kencing sehari atau lebih itu serius. Jangan malah alhamdulillah bersyukur ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ngirit. Malah ngirit nggak usah, karena sekali kencing di WC umum itu banyak. Ya Allah, ini serius ya. Anuria atau nggak keluar kencing itu bahaya. Ini kalau baru saja terjadi namanya akut renal failure atau akut yang sifatnya tidak kronis ya, akut kidney injury ya. Itu bisa namanya jatuh satu tonjol yang bagus akan bisa pulih lagi. Nah, jadi yang mana? Apakah karena prostat, ada kristal, ada batunya nyumbat. Saya punya beberapa pengalaman, ada yang nyumbat ya, ada nyumbat ya. Ternyata nyumbat begitu dipasang kata tuh klitik, ya nyumbat masuk kemudian keluar ya. Ini contoh bisa batu empedu, batu ginjal, batu kandung kencing, bisa karena prostat yang besar, apakah tumor jinak, namanya BPH, benigna prostat hiperplasia, ataukah kanker. Nah, kita tidak tahu pasti, tapi tidak penting serius. Ini serius. Ya, kalau nggak dapat kencing, udah berat tinggi, wah terlambatnya. Nah, gagal ginjal nih. Nah, itu sahabat-sahabat yang sayangi, orang tidak dapat kencing itu serius, sangat serius. Nanti dilihat sebabnya apa. Nah, kemudian yang ke-11, tidak dapat minum apapun. Cairan apa tidak bisa, apalagi nasi, mau minum aja nggak bisa, apalagi tidak padat. Ya, ini kondisi yang serius ya. Kondisi serius. Tidak dapat minum cairan apapun serius lebih. Kalau minum aja nggak bisa, pasti makan nggak bisa. Nah ini serius ini. Kalau dibiarkan, kalau dia punya gula, apakah bisa naik atau bisa turun? Ya. Tidak dapat minum apapun. Kalau dibiarkan nanti tubuhnya kurang gizi. Tubuhnya makan dirinya sendiri. Ya, jadi kaheksia. Ya, tinggal kulit pembalut tulang. Ya Allah. Ya, ini cuma contoh saja. Ada juga yang karena struktura ya. Struktura ya. Struktur atau penyempitan akibat radang atau luka yang tidak sembuh sempurna. Itu bisa menyebabkan tidak dapat minum apapun. Atau ada tumor yang mendesak pada saluran cerna tadi dari kanan kirinya. Di dekat cekat tonggak badan atau diafragma. Dapat yang saya sayang, jadi apapun namanya, kalau nggak dapat minum apapun tuh nggak mesti serius itu, pasti serius. Minum aja nggak bisa, apalagi padat ya. Nah, pada kondisi ini, dokter akan tidak cepat bisa akan pasang infus atau selang, kemudian keluarga ikut membantu perawatnya. Ini hati-hati ya, kalau terlambat kurang minum itu bisa sangat bahaya ya. Ya bisa sangat bahaya, jadi kita jangan sampai menyepelekan tentang minum ini. Kemudian yang nomor 12, muntah atau mencret yang hebat lebih dari satu hari atau lebih ya. Ini bisa saja diarenya disentil apa ya? Ya, amoeba atau basiler ya. Jadi yang disentil basiler ya. Waduh, ya. Nanti ada juga yang kolera. Wah keluarnya dahsyat banget. Wah, berak kencang masuk kayak cucian beras. Nah ini, padahal banyak mudah tetrasiklinnya. Tapi keterlambatan bisa menyebabkan kematian. Dulu ada sahabat saya yang penanganannya terlambat, diare kemudian sampai mati dehidrasi. Jadi sahabat yang saya sayangi, kalau ada orang nggak dapat minum apapun itu serius. Nomor 12 tadi ya, tidak dapat minum apapun, kemudian muntah mencret yang hebat ya. Udah nggak bisa minum apapun, muntah mencret yang hebat, mau mutaber, wah ini serius sekali. Ya, teman-teman sekali lagi ya, kalau dehidrasi serius ya.
Kemudian apalagi yang nomor 13. Nyeri perut yang hebat, terus nggak bisa kentut. Penyakitnya perutnya sakit sekali. Kadang-kadang dengan muntah-muntah, nggak bisa ya, nggak bisa BL ya. Nanti tidak dapat kentut, ini usus tersumbat, namanya ileus obstruksi. Nah, nanti dokter bedah yang akan membantu melepaskan itu semua. Kalau belum terlambat akan bisa dilepaskan dan dibalikkan lagi, sudah bagus. Tapi kalau yang terlambat sudah sampai busuk ya, iskemia bahkan nikotik kemudian dilakukan dipotong, disambungkan usus-usus tadi, kemudian diharapkan membaik. Dan kami pernah membersamai senior saya yang memberi ini, tiba-tiba kemudian muntah ternyata ileus ya, sampai iskemia sudah sampai nekrotik kemudian dipotong. Nah, hasilnya bagus lagi. Nah, ini teman-teman yang saya sayangi, jadi nyebut yang hebat dimanapun, yang tidak dapat kentut, ya tidak mencet, ya ini serius ileus obstruksi ya. Apakah muntah atau lengket atau apapun namanya. Dan yang ke-14, setiap nyeri hebat dimanapun lokasinya itu serius ya. Nyeri perut yang hebat dimanapun lokasinya itu serius. Jadi nyeri perut yang hebat terus menerus langsung lebih dari 3 hari. Kalau 1 hari sembuh, ya sudah. Tapi sudah 3 hari serius. Periksakan dokter saraf atau dokter lokasinya di mana ya? Kalau tanya di tengah atau samping atau kiri kanan atau bawah atau mana? Nah, kenapa? Atau pinggang atau ada beberapa kondisi yang pasien atau seorang lansia ini nyeri hebat pada tulang-tulangnya, terutama kalau dingin lalu malam. Ternyata apa? Osteoporosis. Kalau nyeri di sendinya biasa osteoartritis, rheumatoid arthritis, sakit ya. Bagi tangannya sampai keting-keting, ya Allah, cacat itu karena udah, ya Allah. Ini kasihan sekali ya. Di sini lebih dari 3 hari sebaiknya ditangani serius. Nanti dokter akan berkolaborasi. Kadang-kadang dokter di dalam kerjasama dengan dokter rahab medik atau spesialis KFR ya, kerjasama dengan dokter lain, bedah ortopedi, bedah saraf atau alimentasi untuk dilakukan blok sebagainya. Kalau sakitnya luar biasa ya. Ada kejadian waktu itu ada sumbatan pada jalan darah arteria pas aorta abdominalis. Wah, udah kasihan banget. Arteria dan vena femoralis, kemudian ada sapina maksa kemudian sumbat. Ini kisah nyata nih. Sampai diambil tangan kaki baik pangkal pahanya. Ya Allah ya Rabb. Ini setiap nyeri hebat kita jangan dianggap sepele. Nyeri hebat pada waktu berjalan nyeri terus. Jadi ini serius. Jangan dikira dianggap hanya ya nyeri biasa ketegangan otot, tapi bisa terjadi juga karena satu proses peradangan, infeksi atau kanker yang menyebar ke situ dan lain sebagainya. Ini yang nomor 14 ya. Kalau dia terangkan dalam nih sangat panjang, tapi kita cukup mau saja. Nomor 15 yaitu kaku kuduk. Cengernya ini tengkuknya kaku, ditekuk aja nggak bisa. Ya. Punggungnya melengkung, buka mulut sulit. Nah, ini bisa karena radang kaplopak dan atau kondisi tetanus ya. Nah, tetanus. Kemudian yang 16 ya. Ya kejang-kejang lebih dari 1 kali. Pada orang demam itu memang ada kejang pada anak itu. Kejang demam namanya kejang demam sederhana ya. Itu bisa ditangani kejang-kejang, tangani obat-obatan mengandung valium, apa namanya rectal sup ya. Mengandung obat-obatan yang bisa membantu supaya nyerinya itu berkurang ya, nyeri berkurang. Ya. Jadi kadang-kadang seseorang perlu ditangani di mana ya lokasinya dan nyeri berkurang, kejang-kejangnya berkurang pada anak-anak, solid rectal cup itu dimasukkan kejangnya hilang tenang ya. Pada orang dewasa juga ada, tapi yang sering pada anak-anaknya. Pada orang dewasa, kejang-kejang yang serius ini bisa menyebabkan ada viremia atau bakteri, suatu infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, dan itu sangat serius. Kemudian yang ke-17, panas tinggi. Lebih dari 39 derajat Celcius, berlangsung lebih dari 3 hari. Nah, ini enggak main-main ya. Kalau 1 hari kadang virus bisa bersedia, self-limited disease ya. Tapi pada orang-orang yang panas tinggi, yang nggak menurun sampai 3 hari, 4 hari, serius. Yang mana ya? COVID-19 ya? Atau tipe ya? Atau. Nah, kita
Ngaca nanti, oh ternyata kencing infeksi. Nah, langsung oh ada pneumonia. Nanti, oh kadang-kadang dua infeksi ya, dua infeksi atas pneumonia, bawah sama kencing infeksi. Dan ini bisa menyebabkan panas tinggi yang gejalanya nggak jelas. Kamu makan diem saja, nah, kadang-kadang bingung ya, kadang-kadang kita juga bingung. Pasien bingung, kita jadi bingung juga. Ini sahabat-sahabat yang sayangi, panas tinggi yang berlangsung 4 hari terlebih itu serius, pasti serius. Kemudian yang ke 18 yaitu berat badan yang turun dalam waktu lama, ini serius. Kok makin lama ikut pada dia tuh nggak bersengaja untuk menurunkan berat badan. Misalnya apa? Tidak itu berat badan turun. Nah, kok ini lama? Nah, kalau sampai lebih dari 5% dalam 1 bulan, itu pasti serius. Apakah hipertiroid, kelenjar gondoknya teraktif, ataukah ada kanker, ataukah ada kencing manis yang tidak kendali, ataukah HIV/AIDS? Ya, beberapa kasus yang kami temui masih pada lansia. Ternyata HIV/AIDS ya. Gejalanya ya Allah, berat badan turun, ternyata HIV/AIDS pada orang kakek. Enggak, oh bener dia ngaku. Jadi telusur, ya saya main dengan perempuan yang bukan pasangan saya. Ya ternyata tertular ya penyakit HIV/AIDS-nya, kasihan sekali kan. Semuanya sesal kemudian tidak berguna ya. Tapi bisa dihindari supaya tidak begitu membahayakan ya. Jadi bisa karena TBC, bisa karena hipertiroid, bisa karena kanker, bisa karena COVID-19, bisa karena yang lainnya pasti gigi, depresi, ya. Kemudian giginya patah, bisa menyebabkan gejala semacam itu. Dan nanti solusinya sesuai dengan penyebabnya. Pernah kejadian seorang ibu-ibu lansia udah 80 tahun, ini anak jadi orang hebat ya di Yogyakarta. Kemudian berat badan ternyata apa? Ya Allah, ternyata dia habis meninggal saudaranya, dia sedih sekali dan akhirnya jadi hipertiroid ya. Berat badan turun 15 kilo 1 bulan. Ya Allah, ketahuan akhirnya ditusuk ketemu semua. Nah, kadang cek laborat ini, cek itu, cek ini, cek itu, ini, itu tak ketemu ya. Itu tangani, sembuh. Berat badan naik dalam waktu 1 bulan 2 bulan dan naik 15 kilo juga nih Mbak. Ya Allah, kalau hipertiroid itu memang wih. Nah, seperti yang sayangi, jadi ada banyak kemungkinannya. Termasuk depresi itu bisa gejalanya berat badan turun nggak mau makan. Ya. Lagi kalau berat badan turun lebih 5% itu serius ya. Apalagi yang lainnya, yaitu borok atau koreng yang terus membesar tidak sembuh dengan pengobatan, ini serius ya. Setiap koreng membesar ini bisa tanda-tanda dari kanker kulit ya, basal sel karsinoma, basalioma. Bisa juga karena diabetes mellitus yang serius ya. Jadi kita sebaiknya jangan meremehkan atau TBC kulit. Nah, yang mana kita nggak tahu. Nanti akan dibaca dengan bagus karena selain nggak nyaman juga menyebabkan nggak enak dipandang ya. Begini. Di sahabat-sahabat yang saya sayangi, buruk yang terbesar koreng ini sekali lagi serius ya. Beberapa kejadian jangkut kulit ternyata sangat sulit dan akhirnya ya Allah diamputasi, kecacatan, kasihan sekali lansia ini. Apalagi yang lainnya ada benjolan pada tubuh yang begitu besar. Hati-hati ya, benjolan tubuh besar-besar. Kemarin barusan kira seminggu yang lalu, 4 yang lalu seorang lansia datang benjolan di perutnya. Atau tiduran terlentang itu nggak bisa begitu duduk atau berdiri kelihatan mendosol. Ternyata apa? Ya Allah. Jadi akhirnya ketahuan ternyata hernia gitu ya. Jadi kita kira tumor apa ya hernia ternyata. Lokasinya nggak lazim, tapi hernia inguinalis ya. Jadi kemudian ditutup dan selesai. Jadi di sahabat-sahabat yang saya sayangi, benjolan yang besar itu serius ya. Bisa tumor, kanker, atau yang lainnya ya. Nanti pasca trauma. Jadi benjolan-benjolan yang terbesar ini serius, sangat serius ya. Nanti dilacak. Kadang-kadang harus berkolaborasi beberapa pendukung bersama mendukung agar bisa menegakkan tempat kira-kira seperti apa. Ada dilakukan namanya AJH ya, suatu pemeriksaan patogen anatomi dengan sistem ditusuk atau disuntik. Kemudian nomor 21 mendadak bisu atau lumpuh atau tak dapat digerakkan. Namanya singkatannya TOP ya, TOP. Tangan tidak bisa digerakkan, lumpuh lemah. O, omongan pelu atau celat atau bisu. P, pilot wajahnya. Pasti serius ya. Jadi tanda-tanda stroke, apakah stroke perdana atau stroke sumbat, kita tidak tahu yang mana ya. Mendadak bisu tadi ya. Yang mendadak lumpuh, mendadak wajah perak. Langsung ke rumah sakit. Waktu kita terbatas, ya golden time ya.
atau emas ya. Kalau bisa di bawah 6 jam, kalau bisa 3 jam. Nanti penanganan cepat, nanti dokter akan memberikan obat yang sesuai sehingga bisa pulih secepatnya dengan gejala sisa kecil sekali. Kemudian nomor 22 ya, jadi mencekap di dada, menyebar ke leher, bahu, kadang-kadang telunjuk kiri, dan nyerinya 15 menit atau tidak mencekap tapi ditindih, dihimpit yang saat itu bisa kena serangan jantung koroner, ya. Akut koroner sindrom, ya, akut myocardial infarction. Dan ini waktunya sangat terbatas, jadi kalau semakin cepat semakin baik ya, jangan sampai pasien terlambat mendapatkan penanganan sampai fatal ya. Dan yang nomor 23, mendadak tidak dapat mendadak, ini serius ya. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, ya sebelum saya lupa ya, tadi yang berdiri mendadak dan gear itu juga serius sekali ya pada lansia. Nanti tidak tahu sebabnya apa. Seseorang akan memberikan obat yang mendapatkan obat yang tepat dan akan bisa sembuh dengan tepat. Dan tidak harus obat-obatan kimia, jadi cara hidup yang diubah ya. Minum, tambah minumnya, tambah ini, tambah itu sehingga pasien atau orang tadi bisa mendapatkan kesehatan yang benar. Saya kira ini Mas Vino, Rahmat Wisnu Haji, supaya semoga apa yang disampaikan berguna. Yang jelas semakin cepat semakin baik. Penanganan cepat menyebabkan ketidakterlambatan, berarti pemulihan, tidak berarti kematian, kecacatan atau pemborosan. Ya. Semoga lansia Indonesia semuanya sehat ya. Dan lagi gejala yang serius saja, bingung nggak mau makan, tanda-tanda serius namanya akut confusional state. Demikian Mas Wisnu. Kan ku jalan